teman pipis, Ramadan, berbagi. Ikut aku ya. Kanji bisa berangkat berbagi. Itu gerobaknya lihat. Mana gerobaknya? Oh iya, gerobaknya itu. Dan saya mau ikut? Ya. Kita sebagai orang tua mengetahui konsep berbagi ini memang terlihat simpel dan mudah. Tetapi kebanyakan orang tua sering luput atau kurang memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengajari anak-anaknya mengenai konsep berbagi. Kebetulan hari ini teman-teman pencaksilat BP lagi ada kegiatan berbagi sembako dan berbagi takjil. Ini kesempatan bagus untuk mengajak Gen Z belajar berbagi. Konsep berbagi mulai diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Mulai dari usia 2 tahun, anak sudah dapat diajarkan mengenai konsep berbagi. Konsep berbagi ini diajarkan sejak usia dini memiliki tujuan baik yang dapat menumbuhkan sikap bermurah hati dan peduli kepada orang lain. Teman-teman, Kanji mau berbagi takjil untuk puasa apa baiknya? Kenzi mau ngapain? Berbagi takjil. Kepedulian terhadap orang lain atau sosial ini termasuk salah satu bentuk dari kecerdasan EQ anak. Ketika anak sejak dini sudah diajarkan konsep berbagi dan muncullah sikap-sikap tersebut, berarti anak memiliki EQ yang bagus. Selain memiliki tujuan baik, konsep berbagi memiliki banyak manfaat untuk anak-anak, di antaranya yang pertama, menumbuhkan sikap bersyukur. Sikap bersyukur tumbuh saat anak dilatih dan dibiasakan untuk berbagi apapun yang dimilikinya, seperti berbagi pengetahuan, tenaga, rezeki, dan lainnya. Saat proses berbagi tersebut, anak akan belajar bahwa apapun yang dimilikinya harus patut disyukuri karena tidak semua orang memiliki apa yang dimilikinya. Kemudian, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah berbagi dan bersyukur. Yang kedua, menumbuhkan sikap empati. Menumbuhkan sikap empati sangat penting dalam aspek kehidupan. Empati sendiri diartikan secara sederhana sebagai kemampuan memahami orang lain. Anak yang telah diajarkan berbagi sejak dini akan mengerti kondisi dan situasi orang lain. Hal tersebut dapat mencegah anak untuk berbangga diri dan arogan secara berlebihan. Lewat pengalaman berbagi, anak dapat mengembangkan sikap sosial yang baik dan menjadi bekal ketika anak menjadi dewasa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menolong dan bergaul. Saat anak diajarkan sejak dini mengenai konsep berbagi, anak tidak tumbuh menjadi seseorang yang egois. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang senang bergaul dan menolong siapapun. Tadi kita habis berbagi takjil, pas pulangnya di jalan dapat takjil gratis juga. Alhamdulillah. Hai. Teman-teman, Kanji habis berbagi takjil. Suka. Habis berbagi takjil kita mau apa? Buka bersama. Buka bersama. Lagi buka bersama sama teman-teman.
Ini sayurnya nggak dimakan sama Kenji. Ini sayurnya buat Mimi ya. Assalamualaikum sahabat Cia. Kenji habis berbagi takjil sama teman-teman Pipi. Temen apa? Teman Pipi. Silat Pipi. Hari ini Kenji mau berbagi takjil sama teman-teman ngaji Kenji. Kenji sekarang mau belanja dulu ya. Dadah. Saat ini, sikap tersebut mulai luntur karena keegoisan setiap masing-masing individu dan kurangnya peran orang tua menumbuhkan sikap berbagi sejak kecil. Saat anak telah diajarkan mengenai konsep berbagi sejak dini, anak akan memperoleh manfaat tersebut sebagai bekal tumbuh kembangnya ketika sudah dewasa. Anak-anak akan memiliki kepribadian yang baik serta hangat terhadap lingkungan sekitarnya. Kita sebagai orang tua akan merasakan betapa bermanfaatnya konsep berbagi yang telah diajarkan kepada anak. Anak pun akan menghormati dan patuh kepada orang tua, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua.